Setelah penangkapan Peggy, polisi menyatakan Peggy menjadi satu-satunya tersangka terakhir yang ditangkap. Menurut polisi, 2 nama DPO lain hanya asal sebut dan identitasnya tidak ada. Pihak kepolisian yakin Peggy merupakan otak pembunuhan dan ada di lokasi kejadian berdasarkan kesaksian sejumlah orang dan bukti. Tangan dari lebih dari 2 saksi, ya, lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan. Tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada, ya, berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti serta barang bukti yang didapatkan. Klaim polisi yang memiliki alat bukti dan barang bukti terkait kejahatan juga didukung dengan adanya saksi yang mengaku melihat Peggy terlibat dalam kejahatan tersebut. Salah satu saksi yang muncul memberikan keterangan bernama Aep. Ia berujar melihat Peggy terlibat dalam penganiayaan Vina dan Eki. Aep bahkan mengklaim Peggy memang terlibat dalam kasus ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Kesaksian Aep mendapat sanggahan dari saksi-saksi yang menyatakan sebaliknya. Samsuri, salah seorang warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara, membantah pernyataan Aep yang menyebut ada warung tempat berkumpulnya anak-anak motor di lokasi yang dimaksud. Pasalnya, pada 2016 Samsuri bekerja di tempat cucian mobil yang tak jauh dari lokasi penganiayaan. Kalau sepengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi, Mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian air itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Selain Samsuri, kesaksian tentang keberadaan Peggy datang dari sang paman bernama Ibnu Zalil. Ibnu meyakini kesaksian Aep yang menyebut keponakannya merupakan salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki adalah fitnah. Ibnu juga memastikan pada waktu kejadian Peggy sedang berada di Bandung bersama dirinya. Itu fitnah itu. Peggy itu anaknya baik, Pak. Setahu saya itu enggak itu. Motor ya, Mas ya? Iya, apalagi ikut motor dia enggak pernah. Dia selalu main, terus pulang lagi, terus nafkahin orang tuanya sama ngasihin adik-adiknya buat sanggup sekolah. Itu fitnah, itu bohong, itu fitnah itu. Melalui kuasa hukum, keluarga Peggy juga sudah mengumpulkan beberapa saksi yang bisa meringankan tuduhan sebagai pelaku. Salah satunya adalah Suharsono, rekan kerja Peggy di Bandung saat peristiwa tragis itu terjadi. Malam itu pas dia bangun lilir, melihat Peggy itu tidurnya di samping pintu. Ya, itu. Jadi itu malam tanggal 27 Agustus malam itu, ya jam 12 dia bangun, Peggy ada di samping pintu. Nah, pada saat bondol pulang ya, dia memang tidur. Makanya yang nganter itu adalah Ibnu, Robi dan Peggy. Nah, tetapi begitu jam 12 dia bangun, ngelilir kan, melihat Peggy ada tidur samping pintu jam 12 malam. Nah, itu. Suharsono merupakan rekan kerja Peggy sesama kuli bangunan. Ia menyebut ada 3 orang lain yang menjadi rekan kerja Peggy saat di Bandung dalam proyek pembangunan sebuah rumah. Suharsono menegaskan, Peggy ada bersamanya pada 27 Agustus 2016 atau tepatnya saat Vina dan Eki kehilangan nyawanya dalam penganiayaan. Yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Peggy-nya sampai berangkot aja, nggak ke Minang. Tapi Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih di Bandung. Nggak mungkin. Iya, langsung membunuh orang juga. Sementara itu, keluarga Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka.
Karena berdasarkan informasi yang didapat, kuasa hukum keluarga Vina atau Hotman Paris Hutapea, 5 narapidana dalam kasus Vina yang telah ditangkap sebelumnya membantah bahwa Peggy yang ditangkap adalah pelaku. Hotman Paris masih meragukan atas bukti-bukti dan kesaksian yang memastikan Peggy merupakan otak pembunuhan Vina dan Eki. Hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Keluarga hanya terlalu cepat untuk mengatakan Peggy.